Selamat datang di channel History One, channel yang memberikan sebuah cerita dan juga sedikit pengetahuan tentang sisa-sisa sejarah tempo dulu, baik kerajaan maupun benda-benda purbakala. Untuk yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik. Nama Mataram muncul sekitar abad ke-8 Masehi, yakni saat Raja Sanjaya berkuasa. Ia menyebut dirinya sebagai Rakai Mataram Siratus Sanjaya, di mana leluhurnya diperkirakan telah menguasai dan memerintah di Jawa Tengah sejak abad ke-7 Masehi yang diawali oleh Dapunta Sailendra sebagai pendiri Wangsa Sailendra. Pada saat itu belum diketahui nama kerajaannya karena tidak ditemukan prasasti yang menyebutkan nama kerajaan. Petunjuk justru didapat dari berita-berita Tiongkok pada abad ke-5 yang agaknya secara pengarsipan lebih baik. Dari data penguasa dinasti Sung yang berkuasa pada sekitar tahun 410 Masehi. Menurut Profesor Purba Caraka, di Jawa hanya ada satu dinasti yang berkuasa, yaitu dinasti Sailendra. Artinya, Sanjaya dan keturunannya adalah keluarga dari raja-raja Sailendra yang menganut ajaran Siwa. Tetapi, semenjak Panangkaran menganut ajaran Buddha Mahayana, pengikut-pengikutnya pun akhirnya ikut menganut ajaran Buddha Mahayana juga. Salah satu keturunan Wangsa Sailendra yang cukup menarik adalah Pramuda Wardhani. Bukan karena beliau adalah seorang raja perempuan, namun karena pada masanya toleransi beragama begitu kental terasa. Agama Buddha dan Siwa hidup berdampingan. Bahkan bangunan-bangunan suci pun seperti candi tidak segan memadukan arsitekturnya satu sama lain. Banyak ditemukan candi dengan arsitektur demikian pada masa pemerintahannya. Nama Pramuda Wardhani ditemukan pada prasasti Kayungungan yang bertanggal 26 Maret tahun 824 sebagai putri Sang Maharaja Samaratungga. Menurut prasasti tersebut, ia meresmikan bangunan Jinalaya bertingkat-tingkat yang sangat indah, yang hingga pada umumnya diproyeksikan sebagai Candi Borobudur. Sementara itu, prasasti Tritepusan yang bertanggal 11 November 842 menyebutkan adanya tokoh Sri Kahununan yang membebaskan pajak beberapa desa agar penduduknya ikut serta merawat Kamulan Bumi Sambaran, nama asli dari Candi Borobudur. Sri Kahununan pada prasasti tersebut ditujukan untuk permaisuri raja, yakni Pramuda Wardhani, di mana suaminya Rakai Pikatan diperkirakan sudah naik tahta sebagai raja mewakili pemerintahannya. Akan tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa Sri Kahununan adalah layaknya Ibu Suri, layaknya Kunti dalam kisah Mahabharata. Sejumlah candi era kerajaan Mataram kuno dikaitkan dengan Pramuda Wardhani. Salah satunya adalah Candi Sojiwan. Candi ini bukan dibangun pada masa pemerintahan Pramuda Wardhani, namun oleh keturunannya yang diperkirakan adalah Dyah Balitung. Uniknya, Dyah Balitung sendiri beragama Siwa, sementara Pramuda Wardhani beragama Buddha. Candi ini sempat terkubur lama akibat letusan dari Gunung Merapi, namun kemudian ditemukan kembali pada tahun 1813. Keterangan candi ini didapatkan dari beberapa prasasti yang sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta.
Candi Sojiwan diperkirakan dibangun pada tahun 842 hingga 850 Masehi, kurang lebih dalam kurun waktu yang sama dengan Candi Plaosan yang letaknya tak jauh dari Candi Sojiwan. Sedangkan menurut prasasti Rukam yang berangka tahun 829 Saka, diselenggarakan suatu acara formal karena perbaikan desa Rukam dinyatakan telah selesai, yang mana sebelumnya desa ini hancur karena letusan Gunung Merapi. Dan sebaliknya, warga desa Rukam diberi tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bangunan suci kerajaan yang terletak di Limbung, yakni Candi Sojiwan. Candi Sojiwan berfungsi sebagai pendarmaan terhadap Nini Rakian Sanjiwana. Nama ini ditafsirkan sebagai Pramuda Wardani. Candi Sojiwan berada di sebuah kawasan yang terdapat banyak candi, baik candi berlatar belakang agama Hindu maupun Buddha, yakni di sekitaran Candi Prambanan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu nenek moyang kita telah hidup harmonis dan sangat toleran. Bentuk dan ukuran candi di Prambanan cukup beragam, sehingga tak heran kawasan ini disebut sebagai kawasan purbakala nasional. Candi Sojiwan sendiri dilaporkan penemuannya pada tahun 1813 oleh seorang utusan Raffles yang kala itu diberi tugas untuk mendata informasi kepurbakalaan di Pulau Jawa. Ia yang kala itu meneliti peninggalan-peninggalan kuno di daerah Prambanan, menemukan sisa-sisa tembok yang mengelilingi candi ini. Candi ini bergaya arsitektur Jawa Tengah abad ke-9, terdiri atas 3 bagian, yakni kaki atau dasar candi, tubuh, dan atap candi. Kompleks candi ini seluas 8.140 meter persegi dengan bangunan utama berukuran 401,3 meter, sementara tinggi candi 27 meter. Candi Sojiwan menghadap ke barat. Ditemukan juga arca Dwarapala yang kondisinya sudah rusak dan disimpan di pos penjagaan candi. Pada kaki candi terukir relief fabel yang melukiskan kisah Satwa Jataka yang mengelilingi kaki candi. Tangga candi di sisi timur diapit oleh arca Makara yang tinggal satu yang masih utuh. Pada ujung tangga terdapat gawang gerbang berukiran kala. Tubuh candi pada awalnya penuh dengan ukiran sulur-sulur, akan tetapi karena banyak batu yang hilang, maka batu polos dipasang sebagai pengganti. Ruangan bilik dalam keadaan kosong, hanya terdapat relung singgasana yang kemungkinan dulunya berisi arca Buddha atau Bodhisattva yang kini telah hilang. Arca Buddha yang rusak dan hilang kepalanya juga ditemukan di candi ini dan disimpan di pos penjagaan candi. Atap candi bersusun 3. Pada tingkatan ini terdapat jajaran stupa dan bagian puncaknya dimahkotai stupa yang lebih besar. Sementara untuk relief fabel yang terdapat pada bagian kaki candi berjumlah 12 buah. Di antaranya diceritakan tentang perubahan seekor kura-kura dan burung Garuda, kisah antara angsa dan kura-kura, pertemanan ular dan tikus, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Candi Sojiwan merupakan candi dongeng anak-anak yang menyimpan banyak pesan.